Ketika saya di situ, di belakang saya itu kayak ada lagi Alia, semacam kayak apa sih? Kayak pohon ranting, tapi di belakang ranting juga bukan ranting, besar banget. Saya diri di situ. Ini yang saya rasa ya, yang saya rasa ya terserah mau mengatakan halu atau bagaimana. Yang saya rasa ini nembus ke belakang. Yang di belakang itu, kalau kita bisa nembus ke belakang itu ke selatan. Karena mungkin membaca hati saya kan, diceritain lah bahwa ini penghubung ke selatan, kayak dimensi. Ya, tempat kumpulnya para leluhur. Oke, selamat datang di Spiritual Journey. Salam Rahayu. Buat teman-teman jangan lupa pada subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Bunda Feni. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alia gimana? Alhamdulillah baik. Bunda Feni juga punya channel YouTube ya. Oke, channel YouTube saya Feni Ramasutedi. Jangan lupa diintip-intip, tapi boleh dong intip sambil pelotot ya. Iya. Boleh dong di subscribe, like, dan komen dan share-nya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sama Alia udah bisa kita ngobrol malam ini. Terima kasih banyak ya. Aku juga Bunda. Banyak banget nih masukan-masukan dari Bunda buat aku yang masih ya enggak lah, sama-sama kita saling mengisi. Yes. Oke, kali ini di segmen ini Bunda Feni mau cerita pengalamannya. Nih begini-gini udah hatam sama Gunung Salak nih. Bisa aja. Iya. Udah hatam sama Gunung Salak nih. Oke, aku mau tanya nih sama Bunda tentang Gunung Salak. Kemarin pas ke Gunung Salak, tujuan Bunda ke Gunung Salak tuh memang buat ngedaki atau gimana? Kalau boleh jujur, ke Gunung Salak itu saya bersama tim itu tujuannya untuk napak tilas. Oh, napak tilas. Ya, memang kebetulan kan banyak sekali para napak tilas para leluhur di sana. Ya. Ya, kita kan sebagai orang awam ya, manusia biasa, pasti kan tentunya kita harus mencari tahu sejarah kita. Yes. Nah, memang kebetulan di Gunung Salak itu kalau dibilang kan gunung misteri, banyak misteri, gunung sakral, itu memang benar karena banyak sekali peninggalan dari Jawa Barat di sana. Oke, contohnya apa aja tuh Bunda? Dari apa? Tergantung kan Gunung Salak itu kan kita masuknya banyak jalur tuh. Oh, banyak jalur ya Bunda? Banyak. Ada berapa jalur tuh? Kurang lebih ya, kalau nggak salah tuh 4 jalur ya. Oh. Nah, di situ tuh ada Arca Domas. Itu zaman megalitikum juga ada di sana. Terus ada tempat petilasan juga. Nah, kalau saya lebih ke tempat petilasan dan ke tempat yang megalitikum itu Arca Domas. Arca Domas. Yes. Dan kalau misalnya yang udah pernah ke sana ya, itu kita lihat batu-batu apa sih, Melinhir apa ya kalau nggak salah namanya. Itu bener-bener kelihatan banget perbedaannya antara batu yang sekarang dengan batu pada zaman purwa itu kelihatan banget. Kelihatan dengan mata kita manusia nih. Iya, manusia umum juga bisa melihat itu. Dan kebetulan kan memang tim saya tuh ada juga yang nggak bisa merasakannya, yang nggak peka lah. Mereka pun bisa merasakan ada energi itu. Segitu dahsyatnya berarti energi. Segitu dahsyatnya di Gunung Salak. Jadi gini, waktu saya naik ke Gunung Salak itu, jadi ada 2 jalan nih saya jalur nih. Pertama di Pasir Manggis, Punden Merundak 2. Yang kedua saya melalui Arca Domas.
Oke. Itu beda jalur. Tapi treknya yang lebih menurut saya menantang itu di Punden Merundak 2. Merundak 2. Menantangnya itu karena terlalu ekstrim nanjak apa banyak bebatuan atau gimana itu dah? Pertama, dari segi medan jalanan licin. Oke. Kedua, banyak pantangan. Pantangan. Ketiga, banyak pemandangan. Pemandangan tak kasat mata. Ya. Oke. Di situ. Jadi gini, saya waktu itu berangkat itu awalnya memang salah, telat. Udah telat, terus sampai di sana apa sih istilahnya yang pengiring kita untuk ke atas itu lagi di Gunung Salak, istilahnya dia lagi berkebun. Oh ya. Jadi otomatis saya harus tunggu. Oke. Tunggu dia turun ya. Tunggu dia turun. Nah, totally kita berangkat itu abis zuhur. Itu udah telat banget kalau untuk naik ke Gunung Salak. Tapi karena udah telanjur, mau pulang lagi udah nggak enak ya. Nah itu saat itu tuh cuaca memang rintik, bukan hujan, rintik. Bukan hujan yang buruk itu banyak, rintik-rintik lucu lah. Nah terus kita tetap mau berangkat nih, kata yang apa sih juru pemelihara Gunung Salak yang dari Punden Merundak itu. Ya udah sampai di sini Pak, kita mau pulang lagi nggak enak karena kita pengen tahu napak tilas dan petilasan yang ada di Punden Merundak. Oke, kita naik, tapi udara udah kayak gini nih, udah rintik, nggak apa-apa, naik saya sepanjang itu gitu kan. Ini bener-bener eksplorianya hutan itu terasa di Punden Merundak daripada di yang melewat apa namanya tadi Arca Domas. Saya naik dalam perjalanan naik. Nah pas di situ kan ada kayak pohon tapi bentuknya begini. Jadi ini misalnya ini kan kita jalanan nih. Ini hutan, ini jalanan. Nah pohonnya itu bentuknya begini. Saya nggak tahu ya Jadi kayak gerbang gitu ya Bunda? Gerbang. Yang saya lihat itu perbatasan. Oke. Ya, yang saya lihat itu perbatasan. Tapi saya nggak tahu nih tim saya tuh ngeliat itu apa. Ada yang bisa ngeliat itu, lihat Bun, kayaknya kita udah mulai masuk deh. Iya, itu kan itu gerbang. Iya, itu memang gerbang sih Bunda. Iya, gitu. Karena secara ya logikanya nggak masuk kalau kita ke lokasinya langsung kok bentuknya seperti itu. Nah, tapi saat itu tuh kita nggak tahu nih. Kalau saya sih ngelihat bentuknya tuh udah begini. Nah, yang di belakang saya ini ternyata yang nggak ngelihat pun, yang kurang peka pun bisa merasakan dengan rasanya, dengan energinya. Kita melangkahlah, Bun. Kita masuk ya Bun. Oh, kok ngerasa ini dalam hati saya. Awalnya saya masih diem karena paling saya cuma kasih kode Sampurasun, Assalamualaikum. Saya kasih kodenya gitu. Berarti tandanya jaga semua, jaga sikap, jaga omongan kamu. Ini bukan di kawasan main-main. Nah, sebelum saya begitu dia udah nyeletuk nih yang belakang. Bukan yang buka, malah nyeletuk. Bun, kayaknya kita udah masuk ya. Saya diem gitu kan. Langsung saya diem, Sampurasun, Assalamualaikum. Masuklah kita. Nah kebetulan di petilasan pertama itu tuh ada tokoh, beliau itu bukan tokoh, justru bukan tokoh dari Pajajaran. Jadi memang penunggu Gunung Salak, ada makamnya. Oke. Itu Nini siapa namanya? Nini siapa saya lupa deh. Nini bukan Nini Pakebonan, yang satu lagi yang Gua Macan. Ada dua sosok di situ kan. Nah memang sosok itu bukan dari Pajajaran, bukan dari mana, memang penunggu Salak langsung. Nah di tempat yang Nini itu saya belum merasakan energi, nggak ada. Pas di Aki itu merasakan. Kan saya kan posisinya kan jadi ini kayak batunya nih, kayak batu nisannya, saya diri di sini gitu kan. Karena itu kan diselimutinnya sama hitam. Kalau nenek batu nisannya diselimutinnya sama kain hijau. Oh, kalau Aki selimutin sama kain hitam. Sama kain hitam gitu kan. Terus saya nanya kan, kenapa harus kain hitam? Gitu kan. Ya itu dia, karena ketika kita melambangkan bahwa filosofinya kalau ketika kita meninggal itu gitu kan, kita harus dalam keadaan putih kan. Cuman yang hitam ini kita lepas, kita tinggalin, istilahnya kita harus kembali putih. Jadi mengingatkan bahwa kalau meninggal itu jangan membawa sisi hitam kita ke dalam. Nah, ketika saya di situ,
Di belakang saya itu kayak ada lagi Alia, semacam kayak apa sih, kayak pohon ranting, tapi di belakang ranting juga bukan ranting, besar banget. Saya diri di situ. Ini yang saya rasa ya, yang saya rasa ya terserah mau mengatakan halu atau bagaimana. Yang saya rasa ini nembus ke belakang. Jadi bukan apa sih, bukan hanya ranting seperti itu yang di makam itu. Nah, yang di belakang itu kalau kita bisa nembus ke belakang itu ke selatan. Oh. Jadi ini ranting itu tuh kayak pintu Doraemon kali ya? Iya. Dan itu yang ngerasain juga kan, kebetulan kita kan saya bisik-bisik nih sama si bapak. Karena saya kontak dengan Aki. Aki udah mulai komunikasi. Tapi kan saya sebagai tamu juga pengen make sure gitu loh. Ini yang saya rasa ini seperti ini. Dan betapa Aki itu marah dulu tuh, banyak yang datang ke situ mencuri. Mencuri batu-batu yang ada di situ buat apa sih istilahnya, ilmu lah, keilmuan. Tapi sebenarnya Aki sendiri tuh nggak suka kayak gitu. Dan memang setelah mencuri itu, beberapa kemudian orang tuh meninggal. Meninggal itu yang nggak wajar gimana. Jadi memang di tempat di Gunung Salak itu kita nggak boleh sembarangan ambil yang ada di situ. Emang katanya tuh kayak bagus-bagus, pohonan yang sekarang daun-daun yang langka-langka nggak usah jauh-jauh, nyari di Gunung Salak banyak. Mau janda kawin, mau janda bolong, mau janda apa, itu banyak banget. Yang harganya berapa puluh juta itu banyak banget di Gunung Salak, tapi kita nggak boleh ngambil. Nggak boleh. Nah pas saya diri gitu, saya ngomong kan, saya cerita bahwa di sini ada yang mencuri. Tadinya nih si juru pemelihara ini nggak mau cerita. Di sini ada yang mencuri dan orang yang mencuri ini meninggal. Terus saya bilang kayak gini, pesannya minta ini dijaga, dilestarikan lah. Istilahnya bahwa kalau kita semua itu jangan sampai ngelupain perjalanan beliau semua. Tugas kita tuh hanya meneruskan pesan-pesannya dan memelihara yang ada. Itu pesan beliau. Nah, terus beliau cerita nih yang ada di belakang ini. Karena mungkin membaca hati saya kan, diceritain lah bahwa ini penghubung ke selatan. Karena saat itu Bunda masih bertanya-tanya dalam hati. Bunda masih, karena gua nih ke Salak. Ya, tapi kenapa pas kalau gua nengok yang gue lihat bukan Salak? Bukan. Selatan, laut selatan. Iya. Nah, terus akhirnya saya mau nanya ke juru pemelihara tuh canggung. Ya kalau dia mau cerita, kalau enggak gitu, apalagi kan ya canggung lah perasaan. Akhirnya saya bilang gini, Pak, di sini pernah ada kejadian, ada yang hilang, barulah dia cerita semua. Baru dia bilang ini, berarti Teteh di sini udah dapat izin, dikasih tahu sama Aki untuk mengetahui. Baru dia cerita semua. Ternyata justru yang sembrono itu masih keluarga si juru pemelihara itu. Gitu sebenarnya, tapi dia nggak salah, cuma sembrono. Terlalu percaya, malah justru yang dikasih kepercayaan ini menyalahgunakan. Seperti itu, dan ternyata benar ada kejadian seperti itu. Nah, ketika saya lagi masih di situ, itu udah mulai tuh saya tuh dapat bisikan. Saya tanya kenapa ke pantai selatan. Ternyata ada kayak di bahasanya ya, kayak dimensi. Ya, tempat kumpulnya para leluhur. Di situ aku juga suka denger tuh yang kayaknya sebenarnya para leluhur itu mau dari yang ini kayak mau dari yang itu, mereka tuh satu gitu ya. Mereka tuh bersatu. Betul. Jadi mereka sama kayak kita, ada tempat berkumpulnya. Apalah kalau bahasa manusia pada umumnya tempat reuni lah. Itu ada. Jalurnya tuh itu pintu gini. Nah terus saya bilang ini, kan tim saya tuh bagus banget Alia bentuknya. Jadi buat duduk pun kayaknya, buat foto tuh shoot keren banget. Karena kayak bukan alami. Kayak buatan, tapi itu alami. Pas saya abis diri di tempat yang petilasan itu, saya pindah ke situ, kebetulan ada saung. Saya duduk di situ kan, istirahat. Karena yang lain minta istirahat. Terus tiba-tiba tim saya duduk di atas pohon itu. Dilarang lah. Jangan
terhilang dibisikin sama si bapak itu, jangan ibu terhilang gitu kan, karena memang berarti benar dong Pak yang saya rasakan itu benar. Aki udah ngasih tahu. Nah udah nih pas saya lagi duduk, ini belum kejadian serem nih Alia nih, belum. Terus nggak lama kemudian Aki yang petilasan itu ngasih tahu lagi, cepet pergi dari sini, angin mau datang. Oke, itu jam berapa tuh Bunda kesit? Pas di tempat itu kurang dan lebihnya? Jam 2:30, jam 3. Oh, jam 3. Jam 3:30. Oke. Itu. Karena dia belum terlalu tinggi tuh, belum. Oh, belum ya, masih di tengah-tengah? Masih tengah-tengah, belum. Terus cepat pergi dari sini, angin mau datang. Terus saya bilang, saya tuh bingung mau ngomong, ini bisa nggak sih percaya? Tapi ini keadaannya kayak gini. Terus akhirnya, yuk udah yuk. Ini kata Aki kita harus cepat naik ke atas kalau mau ke atas karena angin mau datang. Sama halimun mau datang. Halimun itu? Halimun itu seperti ini loh, kabut. Seperti kabut tapi bukan kabut. Itu rasanya tuh ketika dia turun itu hening tuh kayak waktu tuh kayak berhenti. Nah disitulah banyak manusia tersesat. Karena kayak perpindahan dimensi langsung. Itu kalau yang kita rasakan seperti itu. Makanya yang di Gunung Salak tuh yang ditakutin halimun. Tebel sekali kalau udah turun Alia. Mata memandang tuh dia susah. Dan waktu tuh kayak berhenti. Dinginnya pun membuat kita tuh nggak bisa mikir, ini kemana kita nggak bisa. Nah itulah yang sering terjadinya di Gunung Salak. Hilang. Itu udah mata ditutup dengan kabut, ditambah lagi dikasih udara dingin yang. Nah itu. Jadi secara spiritual juga kita merasakan, secara psikologi manusia juga kena. Gitu. Nah akhirnya kita tetap berjalan kan, akhirnya berusaha cepet. Nah kan yang saya pikir kan bahwa yang di depan itu adalah juru pemelihara dan Pak RT. Pak RT ikut. Oke, di depan. Berarti yang di belakang ini senior dari penduduk dari Gunung Salak. Pikiran saya seperti itu. Iya. Pas saya jalan, yang satu nyeletuk nih tim saya. Bun, kok kita kayak di alam beda ya? Itu yang tadinya saya jalan yuk, itu langsung lemes Alia. Karena kan kita nggak boleh ngucap. Apa andai pun ada yang kita rasa, paling kita cuma bisa diem aja, nggak boleh gitu. Ini yang belakang nyeletuk. Kok kita kayak bukan di sini Bunda ya, kayak di alam lain? Saya diem langsung, matung saya diem. Saya nengok ke belakang. Paling belakang siapa ya? Terus saya Bunda. Loh, yang senior itu mana? AA mana? Saya manggil API kan. API mana? Kan di depan duluan Bunda. Jadi yang senior yang tahu jalan pada di depan semua. Jadi bener Bunda tuh ditinggali di belakang, cuma Bunda sama tim berarti ya? Nah saat itu turunlah angin bener. Halimun turun. Saya bilang ini, pokoknya andai pun kita bisa melihat tuh nggak boleh ngucap. Saya tuh udah ngerasain ini kok begini sih gitu loh. Tapi udah akhirnya kita sedikit aja kan. Di belakang mulailah saya bilang ini, yaudah kamu yang di sini tunggu di sini, nggak boleh ada yang bergerak sedikit pun, jangan melangkah. Kuncinya kayak gitu. Kalau kita makin jalan makin jauh, kita akan makin belakang, nggak karuan. Jadi harus diem aja udah. Sampai ngebalikin. Iya, sampai ngebalikin. Berarti tuh sampai dia lewat. Frekuensi itu sampai ganti. Kalau kita jalan, kita kayak jalan kayak nggak jelas mau jalan mau kemana. Nah akhirnya satu orang yang ke atas untuk panggil yang senior di atas. Nah kebetulan yang saya suruh ini yang memang orang mampu, yang peka ya. Yang memang kalau saya lagi capek lemes, dia yang itu. Dia ke atas itu kan. Kita udah, jadi kita udah jalan di matung ini. Nggak ada yang bergerak. Karena kondisi kayak gini, sepinter-pinternya, sejago-sejago sepeka-pekanya, bukan sepeka-pekanya, sejago-jagonya pendaki gunung, itu nggak akan bisa ngelawan itu. Dinginnya tuh nusuk, benar-benar kalau halimun udah datang. Jadi yang ditakutkan pendaki di Gunung Salak tuh halimunnya. Kita diam, naikkan dia ke atas kan, nyusul kan, karena ini bawah nih masih ketinggalan.
bener aja nih. Bunda, udah Bunda, terus aja jalan Bunda, terus. Karena kini posisinya kita nggak enak nanjak ke begini, cari tempat yang datar Bunda. Terus saya mikir kan, hati saya nggak mau naik. Tapi saya mikir secara posisi manusia, oh iya nggak enak. Iya. Posisinya begini bahaya. Oh ya udah kita langkah. Bener aja. Saya ngelangkah, tek, cabang. Saya bilang gitu kan. Cabangnya itu nggak masuk akal kali ya. Jadi kan kalau cabang itu kan apa ya, kelihatan lah bentuknya kalau antara cabang 1 sama cabang 2 itu tuh kelihatan banget. Nah cabang yang 1 ini nih kok kayak ada jalan tapi langsung kayak ada bias gitu loh. Oke, iya. Tapi kok diarahkan ke sana, diujinya tuh ke sana. Nah pada posisi itu kita kalau di Gunung Salak jangan langsung ngikutin, diem dulu. Kita diem dulu. Jadi nggak boleh lepas kontak dari atas dengan Tuhan tuh nggak boleh. Kenapa di Gunung Salak banyak yang hilang? Ya karena itu. Justru yang sesat digiurkan untuk kita ke sana. Iya. Gitu loh. Nah akhirnya saya diem kan. Yang tadinya si tim saya nyusul ke atas, akhirnya turun. Jalannya sini. Bener Alia, ternyata jalan yang kiri bukan jalan yang kita mau di sini. Berarti kalau Bunda ngikutin ke situ bisa-bisa jurang itu Bunda? Iya. Yang indah jangan dilihat. Justru yang indah itu yang bahaya. Iya. Nah, yang katanya susah, itu jalan yang benar ternyata. Iya. Makanya kita harus diem dulu. Saya diem, bener-bener saya baca gitu kan. Karena permainannya jago banget mereka. Gunung Salak tuh seperti itu. Udah, terus saya lanjutin ke atas. Ini yang kita di Punden Berundak kedua ya. Nanti saya akan lanjut yang yang Arca Domas. Nah, yang Punden Berundak itu sampailah kita di puncaknya Alia. Oke. Di situ ada petilasannya yang Raksa Bumi. Yang Raksa Bumi. Beliau itu salah satu penguasa Gunung Salak. Oke. Di situ juga ada tapak macan. Ada telapak kaki Eyang Kuncung Putih. Oh, makanya itu dinamain tapak macan. Ya. Jadi, nah ketika saya di situ, kan kita tawasulan biasa, sampai langsung tawasulan dulu. Kita berdoa. Ingat ya di sini maksudnya kenapa kalau kita datang ke tempat petilasan, kita duduk begini, kita begini tuh bukan berarti kita menyembah. Filosofinya nggak kayak gitu, justru kita mendoakan. Dan semoga karomah yang beliau dapatkan dari Allah, kita pun mendapatkan karomahnya juga. Karomah baik. Iya, karomah baiknya. Jadi jangan salah paham. Ngapain kok datang ke situ meminta-minta? Bukan. Ngapain ziarah-ziarah? Bukan seperti itu. Nah, datang ke situ kita berdoa, masuklah salah satu leluhur di sana. Oke. Masuk ke Bunda nih. Masuk. Masuk. Itu kan udah suasana kan udah creepy ya, udah serem banget. Iya. Jalan menuju ke petilasan itu tuh kalau kita sadar tuh licinnya minta ampun. Iya. Toh juga habis hujan kan? Iya, lumut, licin. Tapi ketika saya jalan ke atas itu kayak apa sih, kayak jalanan keset jadinya, nggak ada licin-licinnya. Dan kayaknya tuh enteng banget. Nah itu yang hujan tuh peputaran angin tuh hanya di petilasan itu aja, lihat muter situ. Di sekelilingnya enggak? Biasa-biasa doang, cuman kayak gitu doang, muter itu di situ doang. Karena memang kata beliau yang juru pemelihara itu emang energinya tingginya di situ dan banyak yang datang untuk hal-hal yang nggak baik. Pusat energinya di situ ya? Ya, justru saya datang di situ ketika beliau masuk. Diluruskan bahwa beliau tidak suka yang datang ke sini meminta kepada beliau. Jadi banyak yang datang ke situ minta Lia. Tapi kayaknya kan kalau yang itu bukan rahasia umum ya Bunda ya. Orang tuh pasti yang dia mau ke situ pasti mau minta sesuatu. Iya. Jadi banyak yang ke situ-situ. Jadi saya bilang akhirnya dia masuk, saya suruh meluruskan bahwa kalau mau ke sini ya ternyata silaturahmi aja. Nah, aku mau nanya dikit ya Bunda. Kalau yang ada datang ke situ untuk minta sesuatu, kan banyak juga yang datang
minta sesuatu tapi dikasih ya kan, hampir sebagian yang minta sesuatu yang gitu tapi tetap dikasih. Itu yang aku tanya, dikasihnya sama siapa? Sama si sesosok itu atau sesosok yang lain? Yang lain. Oke. Jadi gini, ya maaf ya kalau misalnya udah ada yang pernah dikasih atau bagaimana, kembali kepada justru kalau dia tidak minta Itu malah dikasih? Dikasihnya sama yang bagus. Oke. Tapi kalau dia nggak minta, ini yang bahaya nih. Yang misal dia minta nih, yang dia minta ini yang bahaya. Bukan si tokoh itu yang ngasih, yang negatif yang ngasih. Yang belum tentu kita sendiri kuat. Itu yang bahaya tuh, itu kalau kita minta. Nah makanya saya sih saranin kalau ke tempat-tempat kayak gitu, gak usah lah minta gitu. Kalau emang itu hak kita, bakal dikasih kok. Ya sama aja kayak kita kehidupan manusia. Mungkin kayak kalau kita bisa lihat tadi kayak cerita Alia nggak minta kan? Iya. Alia dikasih karena beliau ngerasa ya itu hak kamu. Terus kamu memang mampu untuk megang ini gitu loh. Tapi kalau kita minta ternyata itu nggak mampu dengan kita, kan juga bahaya juga buat kita. Iya. Gitu. Tapi aku juga pernah dengar tuh yang kayak gitu. Dia minta sesuatu, ternyata dirinya dia sendiri, wadahnya dia nggak kuat. Akhirnya dia sedikit iya kayak gitu. Jadi benar waktu Alia yang kamu itu yang di Gunung Munara itu, kamu nggak minta, kamu dikasih. Ketika ada yang mau merampas dari kamu, ya karena itu katanya itu hak kamu. Mereka mau rampas ya kamu, walaupun kamu dia pakai sepadepokan, ya kamu yang menang. Karena ya kodratnya kan hak siapa, gitu kan? Iya. Ya kayak kita kehidupan manusia biasa deh. Kita ngambil sendal orang yang di pinggir jalanan aja, kalau bukan hak kita kan sama aja kan nyuri. Iya. Nah jadi kurang lebih ke tempat-tempat kayak gitu ujiannya seperti itu. Pas saya lanjutin lagi, ketika itu kan angin putar tuh, ngomong lah yang rasa bumi itu titip pesan bahwa bila engkau ingin datang ke sini, datanglah dengan hatimu. Intinya begitu. Bukan dengan maumu. Kan beda ya, hatimu dan maumu. Di sini saya PR, hatimu dan maumu. Oh, mau itu kan masih ada nafsu, mau itu masih ada emosi. Mau itu manusia. Benar kan? Nah kalau hatimu ya enggak seperti itu gitu loh. Nah akhirnya janganlah meminta kepada saya, minta kepada Gusti Allah. Nah itu saya sampaikan ya, karena saya dengar dari juru pemelihara ketika saya tanya, emang benar banyak yang minta ke sini sampai bermalam-malam untuk minta doa. Nah itulah yang akhirnya menjadi penyalahgunaan tempat. Nah nggak jauh dari situ, kalau Alia harus ke sana sebenarnya. Karena untuk silaturahmi, saran saya ya, saya kenapa suka ke tempat seperti itu, niatnya tuh ingin kita masuk ke dalam dunia itu, bahwa betapa beliau itu berjuang dengan kita tuh luar biasa, leluhur tuh luar biasa. Dan kalau beliau ingin dikenang, wajar. Dan andai pun ini masih terjaga, ya karena karomahnya masih bagus. Alia harus ke situ. Jadi di situ nanti ada telapak kaki, bener Alia. Itu kan kalau telapak kaki buatan itu kan kelihatan ya Alia. Misalnya di batu kita nginjek, persoalannya batunya batu zaman dulu Alia. Ya masa si bapaknya mau mahat-mahat? Ya kalau pahat juga kelihatan. Kelihatan. Ini pas kan bapak itu memang bisa, beliau diajak saya, teteh rasain saha eta. Dia bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu, ya maaf ya Pak kalau saya salah. Teteh kakinya injak ke situ. Saya injak kakinya begini. Kakinya emang kaki laki kan. Nah sama saya pas, cuman belakangnya lebih dikit gitu kan. Saha teteh bisa ngerasain, kok ini yang kuncung putih ada di sini ya. Kaget dia. Terus
Yang saya lihat saya sering lihat maung di sini. Si juru Pemelihara ya ngomong. Jadi ketika saya di sini, saya ngeliatnya maung di sini. Tadi diantrin lagi telapaknya, ada telapak maung itu ada. Tapakan maung ya? Yes. Nah ternyata di kursi yang batu yang bentuknya seperti kursi itu petapa lah tempatnya di situ. Yang nyari-nyari ilmu kanuragan ya? Kanuragan atau apa di situ. Ada yang nyari kanuragan, ada yang memang dia mau tafakur ya, bagus kalau tafakur ya. Ada batu di situ, nah di situnya nama macan. Terus coba teteh saya ukur nih, macan bener kelihatan banget. Nah di situ akhirnya saya bilang, ini yang kuncung putih. Kaget tuh juru pemelihara, karena yang saya rasakan kok batin saya kenal gitu kan. Akhirnya saya ngomong, ini yang kuncung putih benar. Jadi si abah teh pernah lihat, pernah dititipin ke tasbih. Semacam tasbih dititipin ke apa. Nah itu beda itu, karena beliau juru pemelihara yang ngerawat Gunung Salak seperti itu. Jadi beliau dikasih itu ya mungkin ada tujuannya, karena kan yang bersihin, yang nyapuin ya itu kan luar biasa ya. Nah itu dikasih itu. Ini kan gelap ya, malam gelap ya, tapi pekat. Jauh kita mata memandang tuh nggak nembus apa sih itu loh. Kayak kamu dalam gua, lampu dimatiin. Nah itu black hole. Jadi benar-benar plus gitu ya. Tapi dengan halimun yang kabut. Nah itu yang paling ciri khas di Gunung Salak tuh seperti itu. Itu yang bahaya. Even kita duduk sebelahan, kalau kamu udah masuk itu, makanya kadang-kadang dipanggilin tuh nggak ngeliat, saling ngeliat, itu dia black hole itu. Pesawat. Iya.